tahun ke-6 atau tahun ke-7, ada 2 sahabat yang masuk Islam. 2 orang ini orang yang sangat benci kepada Rasul sebelum masuk Islam. 2 orang ini orang yang sangat membenci dakwah Islam. Siapa 2 orang ini? Satu Amr bin As, yang kedua Khalid bin Walid. Siapa yang nggak kenal 2 orang ini? Masuk Islamnya kan nanti belakangan, ya. Setelah Rasul dakwah 20 tahun baru dia masuk Islam. Amr bin As kemudian Khalid bin Walid, sebelum masuk Islam 2 orang ini sering ya menjadi lawan bagi Rasul. Sering menjadi musuh bagi Rasul, bahkan perang Uhud yang di sana banyak kaum muslimin yang meninggal dunia. Ya 70 sahabat yang meninggal dunia, sampai sekarang kuburannya masih ada di Bukit Uhud, ya di bawah Bukit Uhud. Loh kenapa itu kok nggak ada 70 Ustaz? Ya karena satu kuburan itu dikuburkan di situ 3, 4 sampai 5 orang. Sehingga kalau kita lihat sekarang yang nggak nyampe 70, karena satu liang lahat itu lebih dari 3 begitu. Apa yang terjadi? Ketika dia mau masuk Islam nih, ya, Khalid bin Walid yang ketika itu ya sebelum masuk Islam sebagai panglimanya kaum musyrikin. Ya, bahkan perang Uhud tadi banyak sahabat yang meninggal dunia, sampai pamannya sendiri yaitu pamannya Rasul yang meninggal dunia itu yang mimpin melawan pasukan kaum muslimin, bahkan melawan Rasul itu Khalid bin Walid. Maka ketika dia mau masuk Islam, dia masih ragu-ragu. Merasa dulu sebelum dia masuk Islam itu banyak dosa-dosa yang dia lakukan. Maka ketika Rasul mengatakan, ayo ucapkan 2 kalimat syahadat, jabat tangan saya. Khalid bin Walid tangannya sudah maju. Setelah Rasul mau menjabat, dia tarik lagi. Amr bin As juga sama, ketika Rasul mau menjabat tangannya dan membaca 2 kalimat syahadat, Amr bin As juga narik tangannya. Kemudian Rasul bertanya, kenapa? Ayo jabat tangan saya, kemudian mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Kemudian Amr bin As dan Khalid bin Walid mengatakan, ya, dia mengatakan, ya wahai Rasul, apakah dosa-dosa saya diampuni? 20 tahun saya memerangi engkau ya Rasul. 20 tahun saya sebagai musuhmu ya Rasul. 20 tahun saya orang yang paling benci dengan agama Islam ya Rasul. Apakah setelah saya masuk Islam itu dosa saya diampuni yang dulu? Kemudian Rasul mengatakan, amma alimta annal islama yahdimu makana qablaha, yahdi makana qablahu. Rasul mengatakan, wahai Khalid, wahai Amr bin As, kamu tidak tahu toh, kalau orang masuk Islam, kalau ada orang masuk Islam, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kamu nggak tahu toh, kalau ada orang yang masuk Islam, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Allah akan gugurkan dosa-dosanya yang telah lalu. Oh begitu? Iya, langsung siap ya Rasul. Menjabat tangan dan mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian masuk Islam dua-duanya. Ya, ini terjadi pada zaman ya Rasul, yaitu diantaranya Khalid bin Walid dan Amr bin As. Ya. Ini menunjukkan kabar baik bagi orang yang belum masuk Islam. Kabar gembira bagi orang yang belum mendapatkan hidayatul Islam. Kabar baiknya apa? Kabar baiknya kalau itu perbuatan baik yang dia lakukan dulu, kemudian setelah masuk Islam dia lanjutkan, maka pahala yang dia pernah lakukan dulu Allah akan tambah, Allah akan balas. Kalau itu perbuatan buruk, perbuatan dosa, perbuatan keburukan, maka setelah masuk Islam Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kurang apa agama Islam ini? Ya, kurang apa? Ya. Sehingga ini kabar gembira. Ya. Apalagi yang sudah beragama Islam, tinggal melaksanakan, menjaga, tinggal melaksanakan. Ya.
Tinggal apa? Tinggal melanjutkan. Harusnya lebih semangat, apalagi setelah masuk Islam atau sudah jadi orang Muslim, atau yang memang dari kecil sudah Muslim, maka harusnya lebih semangat. Lebih apa? Lebih semangat. Kenapa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala itu luas. Allah ya maha luas dalam rahmat dan kasih sayangnya. Ya. Bukan cuman Allah ampuni dosa-dosanya, Allah juga tambah pahala yang dulu pernah dia lakukan. Allah itu enggak ada dendam, tuh enggak ada. Allah tidak ada dendam, walaupun dulu ini orang sebelum masuk Islam nyembahnya patung, nyembahnya gambar, enggak percaya adanya Allah. Setelah masuk Islam, Allah enggak ada dendam. Itu kalau kita mungkin sebagai manusia ada sifat pendendam, ada. Tapi kalau Allah enggak ada. Ya. Bahkan kalau seandainya ada seorang yang masuk Islam di detik-detik akhir sebelum wafatnya, insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosanya. Walaupun belum beramal ibadah, walaupun belum sholat, walaupun belum puasa, walaupun belum zakat, belum bersedekah, baru mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian meninggal, Allah balas pahalanya. Ya. Allah enggak dendam. Ya. Ini disebutkan dalam kisah perang Uhud juga. Ada salah seorang sahabat dari disebut ya dari kaum Asram, dari Madinah, dari suku Ansor. Orang ini keluarganya sudah masuk Islam, keluarganya sudah masuk Islam. Ketika ada panggilan jihad perang melawan kaum musyrikin di Bukit Uhud, banyak dari keluarganya ikut karena sudah masuk Islam. Ada satu orang ini dia nggak enak karena mau ikut perang, ya belum masuk Islam, ya. Kalau ikut perang ya belum masuk Islam. Kalau mau nggak ikut perang ya nggak enak karena saudaranya ikut perang semuanya. Akhirnya daripada nggak enak karena ngelihat saudaranya ikut bersama dengan kaum muslimin, ya, maka dia pun ikut keluar, ikut berperang. Ketika perang telah berkecamuk, ya, dia masih nonton perang sambil makan buah kurma. Belum masuk Islam, ikut perang karena nggak enak keluarganya ikut perang. Masa saya nggak ikut perang? Apa kata dunia begitu? Akhirnya ikut perang. Ketika perang telah berkecamuk, ada seorang Ansor yang tadi ikut perang bukan karena keimanannya, tetapi karena nggak enak kalau diomong sama saudaranya. Akhirnya dia lagi makan kurma sambil nonton perang, nanya ke Rasul. Yang ketika itu Rasul lagi sedang mengatur ya barisan peperangan, lagi memberikan instruksi peperangan. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kira-kira bagaimana kalau sekarang saya masuk Islam?" Maka Rasul mengatakan, ya, maka itu ya terbaik untukmu. Tadi makan kurma masih separuh dibuang. Kan tadi makan kurma, baru separuh yang dia makan langsung dia buang dan ambil senjata masuk, ya, berperang melawan kaum musyrikin. Berperang sampai akhirnya meninggal dunia. Ketika selesai perang, maka dikiranya para sahabat ini orang kafir kok ikut perang sama kita. Ya. Ini kan dia belum masuk Islam tetapi meninggal di sini. Ternyata Rasul mengatakan huwa min ahlil jannah. Dia penghuni surga. Dia penghuni surga, belum pernah sujud, belum pernah sholat, belum pernah zakat, belum pernah puasa, dan belum pernah haji. Karena masuk Islam sebelum perang, detik-detik kematiannya itu ya dia masuk Islam. Rasul mengatakan huwa min ahlil jannah, dia penghuni surga. Ya, ini luar biasa dalam Islam. Ya, walaupun belum pernah sholat, walaupun dia nggak pernah ke masjid, di akhir kehidupannya dia masuk Islam. Ya, nggak pernah ngelihat Ka'bah secara langsung. Huwa min ahlil jannah, ketika di akhir kehidupannya masuk Islam. Ya.
Nah, ini faedah yang berapa tadi? Faedah yang berapa, Bu? Mana suaranya? Nah, yang keberapa? 4. Ya, yang keempat. Faedah selanjutnya adalah ya, bagaimana kalau meninggal dunia belum masuk Islam? Meninggal dunia belum masuk Islam. Kalau tadi yang ketiga tadi, ya Allah tidak dendam, ya beda dengan kita. Ya, coba bayangkan kalau kayak kita sebagai atasan ini kerjanya nggak benar nih, ya sudah nggak benar, suka apa, ya sukanya apa, bolos misalnya, ya mungkin kita malas nih orang, ya mungkin dipecat. Allah tidak demikian. Ya, Allah akan balas dengan yang terbaik. Nah, bagaimana keadaan seorang yang dia berbuat baik di dalam agama sebelumnya, ya, sampai mati dia nggak masuk Islam, apakah dia dapat pahala yang dulu pernah dia lakukan? Ini kebalikan dari yang pertama. Ya, maka jawabannya mohon maaf, nggak dapat apa-apa di akhirat. Ya, nggak dapat apa-apa. Nah, ini bukan saya ngomong, saya cuma menyambung lidah. Ya, Allah yang mengabarkan, Rasul yang mengabarkan, walaupun dulu di dunia baik, rajin silaturahim ketika sebelum masuk Islam. Ketika masih ketika dia ya dalam keadaan kekufurannya, dalam keadaan kemusyrikannya, dia baik sama saudaranya. Suka membantu, sosialnya tinggi, dia bantu orang yang susah, dia bantu orang yang membutuhkan, dia bantu orang yang kelaparan. Tetapi dia meninggal dunia dalam keadaan tidak masuk Islam, maka kita sampaikan mohon maaf, di akhirat nggak dapat apa-apa. Mungkin Allah balas di dunia, tetapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Mungkin ada orang kafir baik ke saudaranya, silaturahimnya, bantunya, sosialnya, ya. Mungkin Allah balas di dunia, dipanjangkan umurnya, mungkin dilancarkan rezekinya, sehat. Tapi ketika meninggal dunia nggak dapat apa-apa nanti, ya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan kepada kita, ya. Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan kepada kita dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-23. Surat apa? Al-Furqan ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura." Di hari kiamat nanti kami datangkan apa yang mereka lakukan dari amalan-amalan kebaikan. Apalagi keburukannya, kebaikannya nggak dapat pahala, apalagi keburukannya. Ya. Kami datangkan amalan-amalan kebaikan mereka, silaturahimnya, bantunya, sosialnya, ya. Faja'alnahu haba'an mansura. Maka kami jadikan kebaikan yang dulu di dunia dia lakukan sampai meninggal dunia, dia nggak masuk Islam, faja'alnahu haba'an mansura, itu seperti debu yang terbang. Seperti debu yang terbang. Gimana debu yang terbang? Ditangkapnya kena, ya, nggak dapat apa-apa, maknanya begitu, ya, nggak dapat apa-apa, ya. Makanya kesempatan masuk Islam, eman-eman. Apa eman-eman? Apa bahasanya eman-eman? Sayang, ya enggak? Sayang kalau enggak masuk Islam, maknanya begitu. Tinggal dipoles dikit masuk Islam, sudah pahalanya dia dapat yang dulu, dosa-dosanya diampuni, ya, bahkan dilipat gandakan lagi, ya, pahalanya belum lagi dimasukkan ke surga. Masya Allah, ini luar biasa, ya. Tapi kalau enggak, syaratnya itu tadi, ya, syaratnya adalah syahadat. Ya, kemudian melanjutkan, kalau itu amalan baik dilanjutkan, ketika amalan buruk ditinggalkan, ya, biar enggak sia-sia,
biar enggak sayang ya yang sudah dilakukan, rugi ya kalau enggak dapat apa-apa. Ya, rugi kalau enggak dapat apa-apa. Makanya Aisyah pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, qultu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Rasul, inna juda'an kana fil jahiliyati yuqri dhaifa. Wahai Rasul, engkau kan kenal orang jahiliyah dulu ada yang namanya jud'an. Dia biasa orang yang sangat perhatian sama tamu-tamu. Jadi orang yang datang ke Makkah, orang menunaikan haji, dia yang ngasih makan, yang ngasih jamuan, begitu gratis. Ya, terkenal wa yuhsinul jiwar, dan dia orang yang sangat baik sama tetangganya, suka ngasih, suka perhatian, ya. Tapi dia tadi ya dalam keadaan apa? Tidak masuk Islam. Belum atau tidak masuk Islam, wa yasilur rahima, dan dia rajin silaturahim. Fahal yanfa'uhu dzalik, apakah nanti di hari kiamat bermanfaat kebaikannya dia di dunia? Maka Rasul mengatakan la. Apakah artinya la? Tidak. Innahu lam yakul yauman qad Allahumma gfirli khati'ati yaumaddin. Enggak dapat apa-apa karena ketika itu dia enggak mengucapkan kalimat syahadat. Dia enggak membaca apa? Kalimat atau dua kalimat syahadat, atau dia tidak mengucapkan Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, dan apa? Dan berikan kebaikan kepadaku, yaitu ya. Karena ketika dia melakukan itu sampai meninggalnya dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul, maka kebaikannya enggak dapat apa-apa. 6. Hadis yang ke-70. Satu lagi, hadis yang ke-71. Hadis yang ke-71 tentang bab yang ke-37, silaturahim dengan orang musyrik. Ya, menyambung kekerabatan dengan kerabat yang musyrik, kerabat yang non muslim. Pemberian hadiah, ya, pemberian hadiah kepadanya. Hadis 71 ini pernah kita bahas dulu, ya. Hadis yang ke-26 ya pernah kita bahas, nanti bisa dibuka kitab Adabul Mufradnya. Pernah kita bahas hadis ini, apa bunyinya? Dan di sini ada faidah. Imam Bukhari sering mengulang hadis yang sama tetapi babnya beda. Apa tujuannya? Tujuan yang pertama, Imam Bukhari mengulang hadis yang sama yang pernah disampaikan sebelumnya tetapi dalam bab yang berbeda. Ya, bahwa beliau menginginkan ilmu itu harus sering diulang. Ilmu itu sering diulang biar ingat lagi. Ya, kita aja yang sering diingetin sering lupa, makanya ilmu itu sering diulang. Ya, ya kalau belajar itu ya catat, maka catatannya bisa dibaca nanti di rumah, begitu diulang. Kemudian yang keduanya, bahasan-bahasanya itu ya, bahasan-bahasanya itu akan masuk ke fokusnya ada yang berbeda, maknanya begitu. Ya, kalau yang kemarin kita bahas tentang silaturahim atau berbuat baik kepada kerabat, ini ya sama, masih sama. Tujuannya mengulang-ulang hadis yang sudah pernah disampaikan agar ilmu itu sering diulang, biar ingat dan bisa diamalkan kembali. Kadang kalau kita lupa kan kita nggak beramal. Apa bunyinya? Dari Abdullah bin Umar, ra'a Umaru hullatan sayra. Umar pernah melihat ya kain sutra, ya kain sutra. Faqala ya Rasulullah law ishtaraita hadhihi, ya Rasul, kalau engkau membeli kain itu bagus ya Rasul. Falabithaha yaumal jumu'ah walil wufudi idza atauka. Bisa engkau pakai pakaian itu yang bagus tadi dari sutra tadi, yang bagus bisa dipakai pas sholat Jumat. Ya, bisa dipakai pas sholat Jumat. Atau kalau lagi ada tamu, ada utusan-utusan, ada tamu yang datang, ya. Faqala ya Umar, kemudian Rasul mengatakan, wahai Umar, innama yalbasu hadhihi man la khallaqalah. Ya.
wahai Umar, yang makai kain dari laki-laki yang makai kain sutra ini nanti di hari kiamat di surga nggak dapet, ya, nggak dapet jatah. Summa uhdiya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam minha khulalun fa ahda ila Umar minha khullatun. Maka Rasul pernah dapat ada yang ngasih kain sutra tadi. Jadi bukan kain sutra yang tadi mau dibeli, tapi kain sutra yang lain. Rasul ada yang ngasih. Maka Rasul ngasih lagi ke Umar. Jadi Rasul dikasih hadiah, Rasul nggak pakai, tapi dikasihkan ke Umar. Begitu, dikasihkan ke Umar. Faja'a Umaru ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ba'athta hadhihi ila ilayya hadhihi. Ya Rasul, engkau yang ngasih saya kain sutra ini ya Rasul. Qad sami'tuka qulta fiha ma qulta. Lah kemarin katanya kalau yang pakai kain sutra ini dari kita enggak dapat nanti di hari kiamat, enggak pakai kain sutra. Ya. Kenapa engkau ngasih saya ya Rasul? Kemudian Rasul menjawab, inni lam uhdiha laka lital basaha. Aku ngasih engkau ya Umar bukan untuk dipakai ya Umar. Ya, innama ahdaituha ilaika litabi'aha aw litaksuwaha. Aku ngasih kain sutra itu bisa engkau jual. Ya, bisa engkau jual karena kalau perempuan boleh make. Ini dilarang untuk laki-laki seperti emas. Untuk laki-laki ya make enggak boleh, tapi untuk dijual boleh. Kalau perempuan apa boleh. Ya. Saya ngasih kain sutra tadi wahai Umar untukmu bukan saya nyuruh make, tapi bisa engkau bisa jual dan bisa engkau kasihkan orang yang yang mau memakai ya gitu, atau kasihkan ke orang lain. Maka Umar apa? Ya Umar pun fa'ahdaha li akhin lahu min ummihi musyrikin. Maka Umar pun dia jadikan kain sutra tadi untuk saudaranya ya, untuk saudaranya yang masih musyrik, yang masih non muslim, dia kasihkan itu. Nah, ya Umar ngasih hadiah ke saudaranya yang non muslim dengan kain sutra tadi. Nah, faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-71 ini, ya sebagaimana pernah kita ya sampaikan sebelum hadis ini, maka ya dihalalkan kain sutra untuk perempuan, ya. Adapun untuk laki-laki bukan untuk dipakai. Nggak boleh untuk dipakai. Rasul pernah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Nasa'i, uhilla dzahabu wal harir, dihalalkan emas ya dan apa dan sutra liinasi ummati, bagi perempuan umatku, dari wanita-wanita dari umatku, wa hurima lidzukuriha, dan tidak halal untuk laki-lakinya. Ya, emas dan apa? Emas dan sutra itu dihalalkan untuk para wanita dari umatku dan diharamkan dipakai bagi laki-laki dari umatku. Nah, kemudian juga dianjurkan silaturahim kepada keluarga ataupun kerabat yang non muslim. Ya, dianjurkan tetap menjalin silaturahim ya kepada kerabat, saudara, keluarga yang non muslim ya. Bahkan tadi sudah kita bahas, kalau sebelum masuk Islam baik, maka dilanjutkan kebaikannya, bahkan ditambah ya. Dengan apa? Ya kasih hadiah, kayak Umar ini bisa kasih hadiah, bisa dibantu. Barangkali kebaikan jenengan ya kepada saudara yang masih musyrik, kemudian dia mendapatkan hidayah. Kan kita nggak tahu. Ngelihat jenengan tambah baik, akhirnya dia masuk apa? Masuk Islam. Begitu. Bukan malah dia apa? Nggak senang. Setelah masuk Islam sekarang pelit. Setelah masuk Islam nih orangnya nggak bener nih sekarang. Enggak. Jadi tetap menyambung silaturahim. Bahkan Rasul mengatakan, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Ya. Kalau ada seorang yang masuk Islam, baik itu saudara atau keluarga, karena mendapatkan hidayah lewat engkau, ya, tertarik dengan apa? Dengan perbuatanmu, kemudian dia masuk Islam, maka itu lebih baik dari dunia dan seisinya, dari kendaraan yang paling mewah atau dari dunia dan seisinya, lebih baik. Apalagi keluarga, apalagi saudara, apalagi kerabat.
Ya, kita di dunia kita punya kerabat, kita senang bagaimana di hari kiamat nanti kita juga senang kalau bisa bareng dengan keluarga lagi. Semoga bermanfaat. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini atau sore hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang di hadis yang ke-72. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.